Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di Malang maupun yang ada di Kota Lawang, termasuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Selamat pagi, kami ucapkan syukur pada saat ini Tuhan telah percayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan pagi ini dari online ini hamba menyampaikan satu tema, janji diberi hal kedatangannya. Melihat kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya, haleluya. Tuhan berjanji akan memberikan sesuatu setiap kita yang datang. Tuhan akan datang memberikan upahnya. Seperti hari ini saya lakukan sesuatu tugas yang dimana Tuhan berikan pada saya tugas untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Upah ini ada upah sendiri, termasuk Yohana, termasuk Ranu. Saya percaya tidak ada pernah sia-sia. Semuanya pasti akan diberkati ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sampaikan lebih dalam lagi, mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami ucapkan syukur pada Tuhan pada pagi ini hamba boleh menyampaikan isi hatimu. Urapi hamba dan urapi setiap kami yang ada. Biarkan kau berikan hati yang terbuka untuk firman Allah. Kau tabur dengan benih-benih firman Allah untuk jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan penyampaian isi hati ini sepanjang ini, mulai dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarkan Roh Kudus yang memimpinnya. Berikan hamba hikmat Tuhan dari surga turun atas diri hamba untuk berkata-kata berbicara tentang kebenaran-Mu dengan benar. Kami serahkan sekali lagi
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasal yang terakhir perjanjian baru ini sangat penting ya Bapak Ibu. Karena dari 21 ayat dari pasal ini ada 3 janji yang hebat perihal kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi miliknya. Janji itu terdapat dalam Wahyu pasal 22 ayat ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Bahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Lalu dilanjutkan ayat ke-20. Ia memberikan kesaksian tentang semua ini, berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Dan janji ini diberikan untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa ia akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali, itu janji Tuhan. Dan Tuhan tak pernah ingkar janji, semua pasti genapi ya. Jika orang percaya zaman sekarang menyadari kasih Allah dan tujuan penebusannya, mereka juga akan memiliki perasaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Yohanes perihal kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di ayat ke-20, ia datang memberikan kesaksian tentang semua ini, firman, ya aku datang segera, kata Tuhan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kata Yohanes. Saya juga sering kali doa tentang hal ini. Tuhan, kapan datangnya Tuhan? Gak kuat Tuhan, lama-lama di dunia ini gak kuat. Dan Tuhan segera datang, oh Tuhan, untuk jemput kami umatnya. Tentunya umat yang setia ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Janji perihal kedatangan Tuhan. Inti dari seluruh Alkitab Perjanjian Lama sebagai besar perihal kedatangan sebagai juru selamat ya. Coba kita buka di Yesaya 9 ayat ke-5 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan itu cemburu ya, cemburu dengan kita. Ya dikatakan jelas ya, yang banyak disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah perihal kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sebanyak lebih dari 300 kali, dan satu dari tiap 25 ayat berbicara perihal datangnya Tuhan Yesus. Alkitab kita itu menyebutkan kedatangan Tuhan Yesus itu sebanyak 300 di Perjanjian Baru. Dan perihal dikatakan setiap ayat-ayat dikatakan sebut, ada 25 ayat itu akan bicara tentang Tuhan datang. Tuhan Yesus berjanji bahwa akan datang kembali ke dunia ini. Tuhan Yesus janji akan datang ke dunia ini. Coba kita baca di Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga pada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga.
menyediakan tempat untuk kita. Saya bayangkan, wah, surga itu rumahnya gimana ya, istimewa ya. Lantainya emas, katanya firman Allah. Dan dikatakan bersih banget. Dan kota-kotanya luar biasa. Firman Allah mengatakan Tuhan nanti sekarang ini menyediakan tempat untuk saya dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu jangan sampai tertidur, lelap kita siap-siap terus menantikan kedatangan Tuhan. Rasul berulang kali berbicara perihal kedatangannya kembali ke dunia ini. Ya, tadi saya bacakan itu dikatakan Tuhan ke surga menyediakan tempat, lalu dia kembali lagi ke dunia ini menjemput kita yang ada masih tinggal di dunia ini. Para rasul berulang kali berbicara perihal datangnya Tuhan Yesus. Ya, coba kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 13 selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, kami hari ini mengalami banyak jemaat yang meninggal. Pak Heri Budi, juga istrinya Pak Kaleb. Coba kita bayangkan Ibu Kaleb meninggal, ya. Saya katakan kita tahu itu yang meninggal, maka itu Tuhan katakan jangan sedih. Itu cuma sementara. Kita tinggal mereka berjauhan itu cuma sementara. Nanti akan jumpa kembali ada di awan-awan bersama-sama Tuhan di awan-awan surga sana. Para malaikatnya mata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia dan dia naik ke surga. Nanti dia akan Tuhan datang seperti yang Tuhan waktu naik ke surga. Waktu disaksikan oleh 500 orang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Maka itu malaikat Tuhan ngomong, hei, kamu jangan lihat Tuhan Yesus naik ke atas, nanti sebentar lagi Tuhan juga datang kembali seperti hari ini kamu lihat Tuhan naik ke surga. Kira-kira Tuhan turun di mana ya? Nah, saya lihat di Alkitab ini berarti Tuhan itu pertama kali turun itu di Israel. Dan saya katakan Tuhan itu ajaib, ya. Yang kedua, cara dan bentuk ia datang kembali. Ia datang secara pribadi. Coba kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah bunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka akan mati dalam Kristus. Yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Yang mati dalam Yesus akan lebih dulu dibangkitkan oleh Tuhan. Yang sudah dikubur akan bangkit kembali. Termasuk Bu Kaleb sekarang ini, termasuk Pak Eri Budi lebih dulu meninggalkan kita lebih dulu, ya. Maka itu Tuhan jangan susah, jangan sedih. Ya. Ia datang dalam pribadi yang nyata dapat dilihat oleh mata. Ia datang akan kembali, akan kita lihat juga di agama mata. Coba kita lihat di Wahyu pasal 1, Wahyu 1 ayat 7. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi dan meratapi dia, ya, amin. Tuhan telah dibunuh, maka yang menikam dia itu pun melihat kedatangan Tuhan yang luar biasa ini. Ya, dikatakan sebuah bangsa, ya, dikatakan di sini dikatakan jelas, ya. Ya, dikatakan lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya, amin, ya. Tuhan segera akan datang. Ia datang secara tiba-tiba. Tuhan datangnya seperti tiba-tiba. Kalau kita mengatakan seperti pencuri, betul. Tiba-tiba, ujung-ujung. Tahu-tahu Tuhan datang.
Saya itu takut kalau waktu orang-orang sekarang ini suka berbuat dosa, tetap berbuat dosa itu bahaya sekali ya. Karena Tuhan datang tuh tiba-tiba, gak disangka-sangka, bukan dikasih tahu dulu, nggak ada. Ya memang penghulu berbunyi, ya trompet itu bunyi, tapi saya katakan tidak semua orang tahu. Sampai ini seperti ini hati-hati ya. Tahu-tahu Tuhan datang menjemput kita. Aduh, jangan sampai kita berbuat dosa lalu kita tuh diangkat Tuhan masuk neraka itu. Ya dan datang secara rahasia dan misterius. Ya datang secara rahasia dan secara misterius. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri katanya. Firman tahu-tahu datang maling itu nggak janji, bongkar rumah, masuk ke rumah. Seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya nggak tahu ini singkatan gemuruh ini dari mana, gunung meletus atau bagaimana ya. Dikatakan akan hangus, bumi itu akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang akan ada di atasnya akan hilang lenyap, disingkirkan lenyap semuanya. Dan ia datang serta bunyi sangkakala yang dahsyatnya. Disertai kedatangan Tuhan itu dengan dahsyatnya sangkakala. Coba kita baca di Matius 24. Ini sesuai firman Allah ya. Maka saya katakan ini penting ya. Buat kita itu mau belajar terus ya. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang itu atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuhan kelihatan akan datang untuk menjemput umatnya dan mereka meratap Yesus, bangga-bangga semua, pokoknya banyak macam seruan mereka. Dikatakan itu kata itu ya, saya dikatakan ia akan menyuruh keluar naik malaikat-malaikatnya datang meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat jurus bumi, dari ujung langit yang satu dan ke ujung langit yang lain. Jadi ke arah ke jurus sedunia itu akan semua yang dikatakan sudah terdaftar oleh Tuhan akan dipanggil semuanya berkumpul di surga sama-sama Tuhan di surga. Tujuan dari kedatangannya ya untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan ia mengubahkan mereka yang masih hidup. Pada jemaat kita 3 orang meninggal. Saya tidak bisa melayani karena saya ini lemah tubuh. Saya mengatakan ini nanti mereka lebih dulu dibangkitkan. Maka itu Tuhan jangan bergelisah. Nanti akan kita jumpa lagi dengan mereka. Ia datang untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengubah mereka yang masih hidup. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia. Jika kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dan sekejap mata, waktu bunyi nafiri dan terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dalam dibinasa. Dan kita semua akan diubahkan. Semuanya akan diubahkan. Orang percaya. Maka saya lihat film itu, ada film ya, dikatakan mereka betul-betul satu keluarga gitu, berkumpul papa mama anak 5 gitu. Ternyata anak 5 diangkat lebih dulu, papa mama bingung nangis. Tapi percuma karena semasa hidup kita tidak persiapkan sesungguhnya. Diangkat nanti memang nanti akan ada 2 kalinya datang untuk menjemput kita ya. Tapi yang jelas dikatakan jelas ya. Pada waktu bunyi nafiri terakhir, ia sebab nafiri akan berbunyi
dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan, karena yang dapat binasa harus mengenankan yang tidak binasa, dan yang dalam mati dan yang dapat mati harus mengenankan yang tidak dapat mati. Nanti kita akan pakai baju yang dikatakan tubuh punya kemuliaan. Dan sesudah itu, sesudah yang dapat dibinasa itu dikenankannya yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini dikenankan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, ya. Kematian tidak berdaya untuk menguasai mereka, dan Tuhan membangkitkan mereka secara luar biasa. Ia datang untuk meminta pertanggungjawaban perihal kemurahan melalui karya penebusannya di kayu salib. Nanti akan ditanya satu-satu, akan dihakimi satu-satu. Semasa kamu di dunia buat apa aja? Saat itu kamu akan malu, karena itu ada film besar. Menurut ceritanya hamba Tuhan yang dikatakan, nanti akan ketemu, dikatakan Yesus akan mengisahkan semua kita manusia yang masih hidup. Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia datang dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, ada penghakiman pada akhirnya, ya Bapak Ibu, hati-hati, maka tuh jangan sampai kita dihakimi lalu kita masuk ke neraka. Saat dimana pahala diberikan, nah kita buka di Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maka itu perbuatan kita ternyata tercatat oleh Tuhan. Maka ini yang saya takutin. Dulu saya masih baru bertobat tuh, hidup saya masih ambur-adul. Saya baru bertobat tuh, udah karu-karuan hidup saya. Dikatakan nanti akan dapat upah. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu pasti akan dapat upah. Yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Saat dimana kita akan berkumpul suatu dengan lain dan bersama-sama dengan Dia. Coba kita baca lagi di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nanti kita akan ketemu di lapangan yang besar, ketemu Bukaleb, ketemu anaknya Nata, ketemu sama Pak Heri Budi tempat itu, ya. Semua akan dihakimi semua, satu persatu. Maka kalau perbuatan sebentar di dunia ini tidak benar, maka kita akan dilemparkan ke neraka. Saat dimana juga akan terjadi perpisahan. Saat itu akan terjadi suatu perpisahan yang tidak bisa kembali lagi. Kita baca di Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam pemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan, dan Tuhan akan memisahkan mereka seorang dari yang pada yang lain, sama seperti gembala akan memisahkan domba-domba dan kambing. Dan ia akan menetapkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati dan Bapakku, terimalah kerajaan yang telah
disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu akan memberikan aku makan. Maka itu saat ini belajar untuk suka memberi ya. Diberikan akan haus, maka memberikan aku minum untuk tidak ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan ya. Suka nolong orang pokoknya ya. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Dan orang yang kedinginan kita berikan pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan dibawa dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberikan engkau makanan, atau haus dan memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bila sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, maka kamu akan telah melakukan untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah daripada aku, hai kamu orang-orang terkutuk. Wah, ini nggak enak ya. Nyalah ke dalam api yang kekal, ini maksud neraka ini, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, temannya iblis dan malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makanan. Ya, ini bicara suka menolong orang ya. Maka kamu sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak akan memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untukku. Ini penting ya. Maka kalau kita itu menolong orang itu, jangan pamrih lah, kau usah ngitung-ngitung. Saya percaya itu yang Tuhan mau, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di ayat 46 yang terakhir, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang benar akan menikmati hidup yang kekal. Yang keempat, persiapan menjelang kedatangannya. Persiapan orang percaya. Tetap setia sama Tuhan, ya, ojo nyimpang, jangan mengkhianati seperti Yudas. Coba kita di Wahyu ke pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan kepada orang-orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu cobai dalam kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang setia sampai mati itu akan diberikan mahkota kehidupan. Maka ikut Tuhan, jangan mau kita menjual iman kita dirayu orang untuk nikah dengan orang nggak seiman. Kita belajar untuk menikah dengan orang seiman, percaya sama Tuhan, apapun terjadi, jangan pernah kecewa dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap belajar setia sama Tuhan. Dia dalam melayani Tuhan dan sesama, ya. Dia melayani Tuhan seperti hari ini saya melayani Tuhan tuh tidak akan sia-sia. Itu pasti dihitungkan. 1 Korintus
pasal ke-15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, ojo goyang, dan jangan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kita ngelayan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia, ya. Ojo terpengaruh dunia lalu kita tuh tercemar, ya. Suka main, minum dan macam-macam bentuk, ya. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar dan orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Gak ada orang-orang yang dikatakan orang-orang yang serakah, pingin harta lebih banyak di dunia ini sehingga berbuat sesuatu yang jahat-jahat dan macam-macam bentuknya yang masuk surga. Menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Supaya kita tidak tercemar oleh dunia ini, jangan sampai kita serakah. Persiapan orang yang tidak percaya. Orang belum menjadi anak Tuhan tidak akan siap untuk kedatangan Tuhan. Orang belum menjadi anak Tuhan tidak akan siap untuk kedatangan Tuhan. Coba kita baca di Matius 24 ayat 3 sampai 39. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Ketika kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar duru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan membangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan genap dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembicara hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang sedang di peanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang ia di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil
Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, ya, jangan hari Minggu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat terjadi. Siksanya dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu yang tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan disingkat, pada waktu itu juga orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di situ, atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya bahwa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam balik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke kanan ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan keempat juru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang domba ara, pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang dari hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab bagaimana hal yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada datang Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Jika mereka siap, langkah pertama adalah pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah pertama. Dan yang lain, coba kita baca di Kisah pasal 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari bahwa waktu mana Ia datang adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah itu Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tuhan Yesus akan menghakimi, ya Bapak Ibu. Saya nggak perpanjang firman Allah ini. Terus sekarang saya cuma menghimbau pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang ada di Malang maupun jemaat di Lawang, tetap setia sama Tuhan. Apapun terjadi, jangan mau kita digoncangkan oleh iman umat orang-orang lain. Tetap percaya sama Tuhan, ya Bapak Ibu. Itu firman Allah. Karena itu banyak tawaran-tawaran menggiurkan. Jangan sampai kita mau dibodohkan oleh hal-hal yang jasmani, kebun jasmani. Maka itu saya penting buat kita tuh menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu penting sekali. Iman kita harus persiapkan lebih kokoh lagi. Jangan mau diubahkan oleh seorang pun. Terus setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Ya, saya nggak berpanjang firman Allah ini. Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita mau persiapkan sungguh-sungguh. Yang pertama dikatakan jelas, ya. Jadi perihal kedatangan Tuhan. Yang kedua, cara dan bentuk Ia datang kembali. Ketiga, tujuan dari kedatangannya. 4, persiapkan menjelang kedatangannya. Siapkan saudaraku dengan luar biasa. Bapak Ibu, aku nggak perpanjang firman Allah ini, tapi saya katakan, ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Allah, perihal yang dimana Tuhan sebut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau memang kami lihat banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi hari ini sedikitnya kami sudah mulai membaca mengerti. Kami membaca setia sampai mati, sampai Tuhan datang kedua kalinya untuk jemput kita. Apapun yang terjadi, berita apapun, kami tetap membaca setia sama Tuhan. Di sini kami menyimpulkan 4 hal yang kami tahu. Janji perihal datang Tuhan Yesus sudah jelas, ya. Kedua, cara bentuk Ia datang kembali, cara datangnya seperti pencuri. Tujuan dari kedatangannya untuk menyelamatkan umatnya, memberikan upah buat mereka yang setia melayan Tuhan bersungguh-sungguh. Bersiap menjelang kedatangan Tuhannya. Kami mempersiapkan diri untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kami percaya pada pagi ini kami ucapkan syukur supaya jemaatmu yang ada di Lawang maupun ada di Malang tetap setia, dan termasuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan tetap setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Jangan bosan-bosan untuk menantikan. Apapun terjadi, tawaran dunia, jangan mau tergiur oleh tawaran dunia. Kita tetap mau setia mengiring Yesus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Datanglah Tuhan Yesus segera. Segera datanglah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan kudus. Kita hanya memandang kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita.
Sucikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Oh, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Oh, Yesusku, korbanmu mulia. Mulia. Yesusku, korbanmu mulia. Bapak Ibu, mari kita bersekutu dengan Tuhan, angkat roti kita tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan yang di Malang, di Lawang, kita akan roti tinggi-tinggi, kita akan mendengarkan firman Allah sekejap. Lalu yang mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, roti yang kita akan tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sama-sama makannya. Ini kita akan cawan tinggi-tinggi. Ayo jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, cawan yang kita tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, ada pemulihan terjadi saat kita minum cawan ini. Darah Yesus yang kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama doa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan tugas untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi berterima kasih banget sama Bapak atas kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Pada malam ini, sekali lagi kami berterima kasih. Kami percaya pada saat ini juga darah-Mu telah mengalir, menyentuh orang yang sakit disembuhkan. Jemaat-Mu di mana saja yang berada, kalau hari ini beliau mengalami sakit penyakit, sudah disembuhkan Tuhan dan diberkati Tuhan, dipulihkan. Biarkan mereka, dosa-dosa mereka semuanya diampuni, kesalahan mereka pun diampuni di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali datang untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Kita percaya pada pagi ini Tuhan memberkati kita. Jadikan kita kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh kita selalu berhasil. Wajah Bapak menyinari engkau, memberkati engkau. Keluar masuk rumah diberkati. Keluar masuk kantor pekerjaan kami diberkati. Wajah Bapak menyinari dan memberkati kita semuanya, diberkati. Seluruh kehidupan kami diberkati. Kami serahkan seluruh langkah-langkah kami oleh kasih karunia Allah, kami sudah diberkati. Haleluya, haleluya, amin.